Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus guru kita sekalian, Abi Ustadz Taufikur Rahman SQ beserta istri dan keluarga, mata'an Allah bituli hayati. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan barokah untuk beliau dan dimudahkan dalam rangka dakwah dan membimbing kita sebagai bagian dari santri dan muridnya. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian rutin pekanan setiap Rabu ba'da salat subuh di Majlis Darut Taufik Ar-Rahman, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian diaku termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan segala sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama di majlis ilmu. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Tadi malam saya dapat info hasil daripada Ru'yatul Hilal bahwa hilal Rajab nggak nampak gitu. Yang udah niat puasa bagaimana ya, terusin baik, nggak apa-apa gitu, nggak usah dibatalin gitu. Insya Allah diistiqmalkan hitungan Jumadil Akhir menjadi 30 hari gitu. Untung gua kagak jadi. Ya emang nggak niat situ mah. Niatnya udah mau nyarap baik di sini, apa gitu ya. Sama saya juga tadi mau istighfar Rajab, udah ngelakuin macam-macam, dapat info nggak nampak. Ya, nggak apa-apa. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, dulu pernah saya kasih kopiannya ya. Ini kita lanjut di babu fadli sholati ala nabi, pas mana ini? Oh ini. Wa Turmudzi gitu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8
7 baris dari kata babu fadli sholati. Ada ya watur mutiyu. Jadi santri dia perokok di sini. Alhamdulillah. Nggak tahu kalau malam doang kan santri kalong, kalau siang santri apa itu namanya? Hah? Kupu-kupu kuliah pulang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ini karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Itu namanya kitab kuning, udah kopi jadi putih dah. Kalau susu jadi putih. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi boleh, At-Tirmidzi boleh, Tirmidzi juga boleh gitu ya. An Ubayyin, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi an Ubayyin ibni Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat. Qala, Ubay berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang santri mabuk, orang pesantren itu paham dan bisa nerjemahin bahasa Arab bukan karena pandai ngomong, karena memang biasa nerjemahin logat kata demi kata dalam kitab kuning. Insya Allah itu juga ntar bisa. Karena adalah keayaan, sama juga kan? Nabi SAW idza dhahaba, apabila beliau, dhahaba secara bahasa artinya apa? Pergi ya. Apa yang pergi atau berlalu? Thulutsal laili, dua. Maksudnya 2/3 al-laili, daripada malam. Bila mana berlalu, bila mana pergi sepertiga malam yang terakhir. Memang kita ini kudu memanfaatkan sepertiga malam yang terakhir, itu penting, hati-hati. Itu karena memang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyampaikan ada hadis qudsi di mana dalam satu riwayat disebutkan, riwayat Imam Al-Bukhari, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun. Kalau kita paham Asy'ari dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Kita paham dari sifat 20 bagi Allah, sifat wajib yang bagi Allah, diantaranya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh dengan selain Allah. Mustahil ihtiyaju li ghairihi, mustahil Allah butuh kepada selain Allah. Maka makna yatanazzalu Rabbuna bukan dipahami Tuhan kita turun, bukan. Maksudnya rahmat Allah turun, gitu. Jangan dipahami Allah turun, sebab Allah tidak menempati ruang dan waktu. Di Al-Quran ada kata yadullah fawqa aydihim, atau ada dalam surah Ali Imran yang suka wiridin kita di surah Ali Imran ayat 26-27, di mana itu tulijul lail, kemudian ada kata biyadikal khair. Jangan dipahami yad yang arti bahasanya tangan, jangan diartikan begitu. Biyadikal khair, dengan tangan al khair, atau tadi yadullah, tangan Allah, bukan, tapi maknanya adalah kekuasaan, gitu. Maka makna yatanazzalu turun, Rabbuna adalah rahmat Tuhan kami tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, yabqa hina yabqa thuluthul lailil akhir, di mana turunnya itu adalah pada sisa sepertiga malam yang terakhir.
akhir. Yaqulu, Allah nanti akan berfirman begini, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, maka aku akan ijabah. Cuma yang namanya ijabah, Bu, jawaban dari Allah tidak selalu iya, bisa juga jawabannya tidak. Bocah kita masih SD pengen kawin, apa kata kita? Bocah lu, masih kecil, kagak. Atau entar kalau udah gede, sama jawaban Allah itu begitu, macam-macam. Kemudian wa may yas'aluni fa'tiyahu, wa man yas'aluni, dan siapa yang soal, jadi bahasa kita itu soal, pertanyaan, permintaan. As'aluka, aku minta, aku mohon kepada. Wa man yas'aluni, dan siapa yang minta kepada aku, kata Allah, fa'tiyahu, maka ia akan diberi. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampun. Tuh, makanya nyambung kepada hadis ini, Nabi bila mana berlalu thulutsal laili, 2/3 malam yang terakhir. Bagaimana ngitungnya? Begini dah gampangnya. Biasanya mulai malam itu jam berapa biasanya? Katakan jam 6 ya, ataupun lewat 18 atau jam 6 petang. Kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah enggak malam lagi karena sudah hampir habis subuh. Maka kita hitung 12 dibagi 3. Berarti yang pertama tadi 7, 8, 9, 10. Pertama 11, 12, 1, 2, 3. Maka yang terakhir itu kira-kira dari jam 3 ke sono sampai mendekati waktu subuh. Nah, apabila berlalu 2/3 malam yang terakhir, koma, beliau berdiri. Koma, artinya berdiri. Faqala, lantas baginda Nabi bersabda, ayyuhan nasu, hei sekalian manusia. Jamaah tuh kalau ayyuhan. Udkurullah, kira-kira apa udkurullah? Berzikirlah kepada Allah. Kita sering bilang bahasanya eling, zikir, karena ingat kepada Allah. Cuma kalau orang yang sedang tidak eling, ingetinnya bukan eling, tapi langsung bimbing. Seperti halnya orang yang mau meninggal saat sakaratul maut, kita talqin, kita bimbing, bukan dengan kata tadi eling, tadi nyebutin eling, muji, ya. Bimbingnya dengan kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Nah, hei sekalian manusia, udkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Ja'atir rajibatu, ja'at, ya bukan belum ja'at, bukan. Ja'at, datang. Awas, kita dikit-dikit belajar bahasa Arab. Ja'at, datang. Apaan? Ar-rajibatu, tiupan yang pertama. Di Al-Quran ada rajibah. Datang tiupan. Apaan tiupan yang mana? Tiupan malaikat. Tiupan pertama ini untuk mematikan semua manusia. Wallahu a'lam bagaimana tiupan trompetnya, pakai lolet nggak? Itu kagak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Yang penting itu tiupan yang pertama jadi alamat, jadi tanda, jadi ciri pertama dimatikan semuanya. Ada bocah SD tanya, Pak Ustadz sekolah libur kagak? Aing lagi paes ya. Gitu. Terbawa ar-radifah, yang disusul kemudian tiupan pertama itu ar-radifah dengan tiupan yang kedua. Jadi radifah tiupan yang pertama, radifah tiupan yang kedua. Ja'al mautu, datang, al mautu kematian.
bima dengan sesuatu fihi yang terkandung di dalamnya. Ja'al mautu bima fihi, ja'a datang. Apaan? Al mautu kematian bima dengan sesuatu fihi di dalamnya. Nabi ngomong begini maksudnya ingetin, jangan tidur, jangan pada tidur baik. Ingat, ntar bakal begitu maksudnya. Baginda Nabi sedang memberikan peringatan, alarm. Jangan kepulesan tidurnya. Jangan kepulesan tidurnya. Bentar lagi subuh. Taruh kiamat lu masih mati. Begitu maksudnya, ingetin gitu. Qala Ubay. Berkata ini Ubay yang meriwayatkan hadis. Fakultu, maka aku, kata Ubay berkata, ya Rasulullah, karena Nabi mengingatkan supaya banyak zikir, kemudian memanfaatkan 2/3 atau 1/3 malam yang terakhir, diingetin, awas lu, tar kiamat. Nabi mengatakan demikian 14 abad yang lalu. Sekarang udah 1443 iya, makin dekat banget tuh kiamat. Kata Ubay apa? Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku ukfirus sholata, aku banyak as-sholata. As-sholata di sini maknanya adalah berdoa. Bisa juga maknanya adalah baca sholawat. Gitu. Maka kata Ubay, fakam, maka berapa? Aj'alu laka, aku menjadikan laka untukmu, min sholati, daripada sholawat dariku untukmu. Singkatnya, ya Rasul, saya suka berdoa, saya suka baca sholawat. Berapa banyak saya kudu bersolawat kepadamu? Nah ya begitu. Apalagi yang namanya kita baca sholawat, itu sholawat bisa menjadi kendaraan untuk membawa doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sholat, kalau kita baca kalau kita baca doa, jangan lupa banyak baca sholawat. Karena di antara waktu dan kesempatan yang baik kita untuk membaca sholawat, di antaranya kita selipin saat membaca doa. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu du'ai mahjubun, setiap doa itu terhalang. Kemudian supaya kagak terhalang bagaimana? Maka baca sholawat, jangan dimbaik gitu. Ketika Nabi ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, berapa banyak aku harus banyak membaca sholawat untukmu? Qala, jawab Nabi, masyita, sesukamu, sakarapmu dewe, sok kumaha wae, sakahayang maneh, silakan. Jadi kalau kita baca sholawat, silakan. Walaupun kata para ulama sudah meracik begini-begini, kalau kita mampunya segitu, ya segitu. Syukur-syukur bisa lebih banyak. Kultu, aku, kata siapa? Kata Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ar-rubu'u, saya bisanya 1/4 dari waktu saya berdoa. Misalnya kita berdoa waktunya 5 menit dibagi 4, itu 1/4 menit, 1/4 daripada 5 menit. Qala, jawab baginda Nabi, masih tak, terserah kamu. Kalau ke perempuan, masih ti, gitu. Jadi kadang-kadang kita ini nggak tahu tak dengan ti. Kalau tak kata ganti kamu laki-laki, kalau ti domir kata ganti dari anti, artinya kamu perempuan. Kunta, kamu ada dulu laki-laki. Kunti, benar. Kunti, kamu dulu perempuan.
Gitu. Ah? Kayak begini juga, suka ada yang nggak paham. Kalau ke laki-laki tadi kan tak, kalau perempuan ti, anta dan an. Ada lagi ka dan ki. Contoh, jazakallah. Saya dikasih sama ustadz, dikasih sesuatu atau hadiah, saya bilang jazakallah. Semoga Allah membalas Anda. Gitu. Kalau kepada perempuan jazakillah. Gitu. Kepada laki-laki syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Kalau pada perempuan syafakillah. Ribet sih enggak ada amanah gitu ya, itu amat. Sama bahaya itu juga. Semoga lekas sembuh gitu. Nah, kata Nabi, masih tak terserah kalau kamu bisa 1/4. Wa in zidda, wa in, dan jika zidda kamu bisa menambah lebih dari itu 1/4, fahuwa, maka itu khairul laka, lebih baik buat kamu. Kalau kamu bisa lebih dari 1/4 waktumu berdoa, itu bagus, boleh. Qultu, maka jawab Ubay bin Ka'ab, Fathulutaini, maka 2/3. 2/3 dari waktu berdoa. Kalau kita total waktu berdoa 6 menit, berarti 6 dibagi berapa? 2/3 berarti 2 menit. Begitu. Kalau jawab Nabi, masih tak, terserah kamu. Mau kamu 1/4, mau kamu 2/3. Wa in zidda, dan jika kamu menambah, fahuwa, maka itu khairul laka, adalah lebih baik buat kamu. Fakultu, maka aku berkata, kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka, aku akan menjadikan ini sholawat laka, untukmu, sholati kullaha. Sholati bisa maknanya tadi, doaku itu kullaha, semuanya adalah isinya sholat. Kalau begitu saya isinya sholawat semua, dah berdoa. Bagus. Kita wirid terus, zikir terus. Lihat para ulama, beliau kenapa misalnya didatangi orang awam minta didoakan. Kadang-kala mungkin dulu ingat Bu, waktu kita masih kecil, tahun 80, tahun 90-an awal, ada orang-orang tua kita dulu memang awam, tapi keyakinannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adabnya cakep pada orang-orang, pada ulama dan para orang tua. Datang bawa air, Pak Kiai, ajengan, Pak Mu'alim, Pak Ustadz, minta air, didoa. Kadang-kala cuma bismillah doang, kadang-kala baca surah Al-Fatihah. Lah kalau begitu mah gue juga bisa, gitu adanya. Kalau nggak doa juga bisa. Begini Bu, kira-kira perumpamannya begini. Ibu atau bapak yang biasa saja jarang olahraga, lalu diadu balap lari dengan atlet. Kira-kira yang menang kita apa atlet? Atlet. Kenapa? Jawabannya karena sering berlatih dan memang dia profesional. Kita juga sama. Para ulama, para guru, para masyayikh, para ajengan, orang-orang soleh beliau mah dosanya berusaha dikurangi dengan banyak istighfar dan taubat. Ditambah lagi beliau sering latihan alias berlatih sholat malam alias duha, kagak ketinggalan, wirid dikit di setiap waktu. Subhanallah. Pernah ada saya nanya, kenapa Pak pegang tasbih, kenapa ngitung wirid dan zikir, apa kagak ikhlas? Bukan. Jawabannya, biar saya lebih banyak sibuk menghitung zikir daripada saya menghitung yang lain-lain. Gitu. Jadi begitu maknanya. Jangan salah paham wirid zikir. Cuma begitu, wirid zikir biar khusyuk, fokus, khidmat pada Allah Ta'ala. Ini kadang-kala beres sholat buka HP, kadang-kala karena nggak ada kebutuhan langsung buka HP.
Subhanallah, 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 subhanallah. Mak minta duit di kantong, di kantong, di kantong, di kantong. Gitu akhirnya. Ya, jadi bagus, Gus. Nah, jadi para ulama itu dulu mungkin bisa jadi lebih banyak zikir dan sholawat serta istighfar ketimbang doa. Kita datang kepada beliau minta didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, sing enggal damang. Cukup gitu doang. Misalnya, itu doa bukan? Ya doa juga, cuma bukan bahasa Arab. Tapi lidah beliau terbiasa zikir, terbiasa istighfar, terbiasa memuji Allah, mendekat kepada Allah, riyadhah, bahkan puasa. Sehingga cuma ucapan begitu doang. Neng sing enggal damang. Cuma begitu doang. Dan karena keikhlasannya, alhamdulillah atas izin Allah itu sembuh. Tetap hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu gitu. Ya ibu bisa aja sih baca doa sekalian, sekali balik, baca ini itu. Yang kita mah banyak dosa. Tapi bukan berarti berhenti dari doa, terus saja doa. Apalagi ibu luar biasa. Seorang ibu berdoa, doanya seorang ibu untuk anaknya ibarat doa Nabi untuk umatnya. Saking mujarab dan mustajab. Cuma awas jangan salah paham bu, pulang ke rumah, neng tong nih emaknya Nabi, gue salah paham. Makanya jangan tiduran kalau ngaji. Di ngaji sireum ngisi langsung pureum. Begitu di sono ada PAUD. Tahu PAUD? Apa PAUD? Pendidikan anak usia dini. Bukan, kalau saya pengajian aki-aki unggal DKM. Ini masih untung makin mau ngaji juga daripada di rumah nonton apa itu sinetron gitu ya. Nah kembali, jadi kata Ubay bin Ka'ab, kalau begitu aku akan menjadikan sepenuh doaku itu isinya sholawat. Bahkan sholawat banyakin baik, insya Allah itu menjadi asbab Allah mengijabah doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan makanya ada sholawat nariyah. Malah kita mengawali setelah hamdalah sholawatnya dengan sholawat munjiat, minta selamat. Sholawat nariyah dihilangkan dari kepusing, kebingung, silakan ya. Atau sholawat apa itu? Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bu, selawat Jibril itu kenapa disebut sebagai sholawat yang ampuh? Selain satu, dulu Nabi Adam maharnya itu yakni baca sholawat sebanyak 20 kali. Itu pun dibisikin sama malaikat Jibril. Nah selain itu yang kedua, kalau kita kan sholawat tanda petik mohon maaf, boleh, emang boleh, itu dijadikan wasilah tawasul. Di situ ada permintaan. Alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Permintaan bukan itu? Permintaan. Kalau sholawat Jibril kagak ada permintaan, murni fikir kepada Allah dan murni memuji menyanjung baginda Nabi Muhammad, makanya ikhlas. Kagak ada embel-embelnya. Tapi semuanya bagus. Mau nariyah, mau munjiat, mau sholawat asqil, bagus semuanya. Sholawat asqil itu kalau ibu ada yang julid, tahu julid? Tahu julid? Apa nih bahasa kita julid? Apaan? Nah begitulah pokoknya dah. Kagak demen kita senang, orang iri, iya kan? SMS suka melihat senang, suka melihat susah, susah melihat nah, itu namanya julid itu. Nah ada sholat asqil. Allahumma sholli
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا Allah ya Tuhanku hamba penuh dosa berlumuran noda dan khilaf padamu ampuni dosaku dan bimbinglah diriku menuju hadirat ridhamu ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu mah tambahan belakangnya. Jadi begini, Allahumma ya Allah, salli, sampaikanlah salawat ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Wa asbidil zalimin, kan saya tadi bilang ini ada mintanya, dan sibukkanlah orang zalim dengan orang-orang zalim. Ada yang zalim orang lain sama kita, biar ketemu lagi dengan sesama orang zalim. Wa akhrijna, dan keluarkanlah kami min bainihim, dari mereka, salimin, dalam keadaan selamat. Jadi bagus itu. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga salawat salam juga untuk keluarga beliau, sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi begitu baca salawat asyir kalau ada yang zalim gitu ya. Lanjut. Kemudian mana tadi? Qala, kata Nabi, idzan, kalau begitu takfi hammaka, takfi maka mencukupi, maka doamu mencukupi, begitu maksudnya. Hammaka, mencukupi itu adalah mengatasi hammaka, kegelisahanmu, keresahanmu, kegalauanmu. Resah Ramadan bentar lagi, belum kebeli marjan-marjan acar misalnya. Jadi Ramadan masih 2 bulan lagi. Kalau udah dekat Ramadan biasanya iklan sirup gitu sama sarung. Wayuk baru laka dzambuka, wayuk baru, dan akan diampuni laka untukmu ya dzambuka, dosa. Jadi kalaupun kita sepenuh doa isinya sholawat terus, maka kata baginda Nabi, maka itu sudah mengatasi, mencukupi bagimu untuk keresahan dirimu. Apa saja? Belum bayaran buat bocah, belum bayar cicilan buat anak, buat rumah, buat motor. Maklum yang namanya motor enak disetar, gak enak disetor. Motor kredit itu mah. Titik. Wat-Tabrani, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis man dzukirtu. Ini hadis Nabi. Jadi singkat. Wat-Tabrani nggak langsung qalan Nabi. Wat-Tabrani, dan Imam Tabrani meriwayatkan hadis Nabi. Man, siapa orang dzukirtu yang ketika disebutkan, dzakaro kan sebut, ketika disebutkan apa tuh aku, maksudnya namaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, indahu, di dekatnya, alias di sisinya. Ada Abi Ustadz Pantun sedang berceramah menyampaikan Nabi Muhammad pada diem baik misalnya, fakhoti'a as-sholat, fakhoti'a, lantas ia salah
Maksud salat itu lupa, diem baik. As-sholata, tidak baca selawat. Nabi Muhammad ngahulang gitu kan. Dia lupa gitu, nggak baca sholawat alaiya untukku. Lihat, khoti'ah, maka ia telah salah. Tariqul jannati, jalan menuju surga. Bayangin, orang kalau lupa baca sholawat ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah salah jalan menuju surga. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini hadis menjelaskan tentang bahaya lupa atau bahkan meninggalkan bersolawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akibatnya apa? Gagal dalam menempuh jalan menuju surga. Ini ancaman yang serius, hati-hati. Makanya kalaulah dalam satu majelis itu penceramah, itu mubalik, itu guru kita nyebut nama Nabi Muhammad, kita baca sholawat, capek pun, karena capek, malah bagus, banyak pahala. Titik. Wabnu Abi Asimin, dan riwayat Imam Ibnu Abi Asim, beliau meriwayatkan hadis di sabda Nabi, ala ukhbirukum, ala, perhatikan, maukah kamu sekalian, ala, artinya hamzah istifham, la, Nabi tidak, maksudnya tidakkah kamu mau, gitu maksudnya, atau maukah kamu sekalian, ala ukhbirukum, maukah kamu sekalian aku beritahukan. Khobar sudah jadi bahasa kita, surat kabar dari kata khobar. Maukah aku beritahukan bi abkhalin nasi, terhadap abkhal, bakhil, arti bakhil, pelit, kikir, mereka saya gitu. Orang yang paling bakhil. Tahukah kalian siapa orang yang paling pelit? Qalu, jawab para sahabat, bala. Kalau kata orang Sunda, mohon ya Rasul, kan tenang, koyong terang, saha eta teh, gitu. Betul ya Rasul, saya pengen tahu. Bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasul. Qala, jawab baginda Nabi, siapa orang yang bakhil? Man adalah orang dzukirtu, yang ketika disebut namaku indahu, di sisinya, indahu, di dekatnya, falam yusalli, maka ia tidak bersolawat alaiya kepadaku, fadzalika, maka itulah abkhalun nasi, orang yang paling bakhil. Masya Allah. Jadi para ibu, kalau disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pelit. Sebelum ditutup atau dibuka tanya jawab, karena ini pertemuan terakhir, biar paham, karena ini banyak saya simpulkan, saya tambahin. Kalau tadi kan tentang keburukan bagi orang yang tidak bersolawat, singkatnya ada 6 keburukan, ada 6 kejelekan bagi orang yang tidak mau baca sholawat buat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia bakal dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Satu waktu baginda Nabi ketika naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Sampai berapa kali? 3 kali. Maka di antara amin itu ternyata adalah mengaminkan doanya malaikat, di mana malaikat di antaranya menyebutkan orang yang disebutkan namaku tapi tidak bersolawat kepadaku, atau kata Jibril, orang yang ketika disebutkan namamu wahai Nabi Muhammad tapi tidak mau baca
lawan, kemudian dia meninggal, dia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah. Maka kata Nabi, amin. Tuh. Maka kejelekan, keburukan pertama yang akan didapat bagi orang yang tidak mau bersolawat ketika disebut nama Nabi, pertama apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, dia akan celaka. Ya. Kalau dalam hadisnya ada rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Secara bahasa rohifa, secara bahasa rohima anfu, secara bahasa itu artinya rohima anfu itu hidung. Ya, hidungnya berdebu, maksudnya kecelakaanlah orang yang mana disebut namaku di dekatnya falam yusolli alayya, tapi tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi rohima anfu itu secara bahasa hidungnya berdebu, maksudnya dia itu kelak akan dijatuhkan ketika nanti itu digeser, digeret ke neraka, hidungnya ada di bawah. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga, orang yang kagak mau baca sholawat kepada Nabi ketika disebut nama Nabi, ini termasuk orang yang celaka. Ya, orang yang kagak bersolawat kepada Nabi, orang celaka ketika disebut nama Nabi. Mana dalilnya? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqya. Barang siapa yang ketika namaku disebut di dekatnya lalu dia tidak mau bersalawat kepadaku, maka ia telah celaka. Na'udzubillahi min. Yang keempat, orang yang enggan bersolawat ketika disebut nama Nabi, itu orang termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Dalilnya tadi tuh, atau riwayat lain, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang ketika aku disebut di dekatnya lalu dia tidak mau bersolawat kepadaku. Yang kelima, tadi keburukan bagi orang yang enggan baca sholawat ketika disebut nama Nabi, maka dia akan salah jalan menuju surga. Man dzukirtu indahu fa khati'as sholata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa orang yang ketika namaku disebut di dekatnya lalu dia luput, tidak bersolawat kepadaku, maka ia telah lupa jalan menuju surga. Dan terakhir yang keenam, keburukan orang yang tidak mau baca sholawat ketika disebut nama Nabi, maka dia termasuk orang yang kasar perangainya, kasar pekertinya. Kata Nabi, minal jafai, termasuk orang yang kasar akhlak atau perangainya adalah an udhkira indahu rajul fala yusalli alayya, yaitu ketika namaku disebut di dekatnya dia tidak mau bersolawat kepadaku. Karena itu yuk perbanyak baca sholawat. Ibu mau menidurkan anaknya yang baik, baca sholawat. Bapak-bapak lebih lama di jalan naik motor, baca sholawat. Perbanyak sholawat. Yang penting di tempat-tempat yang boleh kita berzikir. Dalam sholawat, satu, ada zikir menyebut asma Allah. Yang kedua, ada mengagungkan asma Allah. Yang ketiga, ada memuji baginda Rasulullah Muhammad. Dan keempatnya, ada doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya yang kelima, ini sholawat menjadi wasilah perantara kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Mangga, jika ada yang bertanya, ibu maupun bapak, insyaallah kalau bisa saya jawab, saya jawab.